Baik, di segmen kedua dari catatan kita di modul B4 terkait dengan continental heat flow akan membahas berkaitan dengan formulasi matematis untuk model radioaktif pada kerak. Jadi kita akan coba mengulang berkaitan dengan persamaan yang sudah ditunjukkan di segmen sebelumnya. Jadi kita akan memahami dua model radioaktif pada segmen berikut ini. Jadi kurang lebih akan ada dua model dari radioaktif untuk penghasil panas di kerak atau heat generation di kerak. Jadi kita akan mempertimbangkan di sini dua model ekstrim dari distribusi pembangkit panas radioaktif di kerak bumi. Nah, keduanya menghasilkan aliran panas permukaan sesuai dengan pengamatan linier yang sudah ditunjukkan di segmen sebelumnya. Ya, kita akan tunjukkan persamaannya. Jadi karena ada dua model, kita bahas satu persatu. Dua model tersebut adalah untuk model heat generation yang terkonsentrasi secara seragam di dalam suatu slab dengan ketebalan D. Kalau diilustrasikan, misalkan kita punya slab setebal 0 sampai D berikut ini untuk litosfer kita. Jadi heat generationnya ini kurang lebih terkonsentrasi seragam, jadi distribusinya seragam. Sedangkan model ekstrim yang kedua adalah heat generationnya itu dimodelkan dengan suatu fungsi yang berkurang secara eksponensial terhadap kedalaman di dalam ketebalan dari slab ini. Jadi kalau misalkan slab ini litosfer, nah di bagian bawah ini adalah bagian yang berhubungan dengan mantel yang lebih bawah begitu. Jadi ini kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Nah, ini adalah persamaan yang sudah kita dapatkan berdasarkan hubungan linier antara plot Q0 dan A0. Kalau mungkin sebelumnya saya sebutkan Q0 ini diplot di sumbu X, ya mungkin ditunjukkan Q0 nya subplot sumbu Y ya sebenarnya. Mungkin sekaligus mengkoreksi dari yang disampaikan sebelumnya. Jadi kalau Q0 nya ini adalah sumbu Y, sedangkan sumbu X nya itu adalah A0, maka D nya ini adalah gradien, dan QR nya ini kurang lebih akan menunjukkan intercept dari model kita. Nah, selanjutnya kita akan bahas nomor 1 kemudian nomor 2. Nah, nomor 1 ini kita akan tunjukkan sedikit terkait dengan penurunan rumusnya. Baik, ini adalah untuk model yang pertama. Jadi untuk heat generation yang terkonsentrasi secara seragam. Jadi sebagaimana persamaan yang sudah ditunjukkan di pembahasan modul B, di awal-awal kita sudah tunjukkan persamaan. Ini adalah persamaan yang sudah digunakan untuk kasus steady state. Jadi ketika tidak ada perubahan temperatur terhadap waktu, jadi kita akan menggunakan persamaan ini, di mana del kuadrat T temperatur ini sama dengan minus A per K. Nah, berdasarkan persamaan ini, kalau kita coba jabarkan, karena berhubungan dengan arah vertikal, ya mungkin kita hanya mempertimbangkan untuk kasus satu dimensi saja. Jadi turunan ini dari do kuadrat T dibagi do Z kuadrat ini sama dengan minus A0 per K. A0 karena untuk slabnya dari ketebalan 0 sampai D itu terdistribusi seragam. Jadi Z ini adalah variasi dari 0 sampai D besar, itu menunjukkan ketebalan dari slab. Nah, setelah bentuk ini kita integralkan sekali, maka kita akan mendapatkan do T per do Z. Kalau di sini kan do kuadrat T per do Z kuadrat. Setelah diintegralkan dapat do T per do Z. Nah, ini akan mendapatkan minus A0 per KZ ditambah C konstanta. Nah, untuk mendapatkan nilai konstanta ini kita akan menggunakan kondisi batas pada permukaan Z sama dengan 0. Maka untuk Q0, nah kita bisa dapatkan dari persamaan untuk konduksi panas itu sebagai berikut. Jadi Q
pada saat Z sama dengan 0 atau Q0 ini sama dengan persamaan kondisi panas K do T per do Z dievaluasi pada Z sama dengan 0. Nah, ketika ini dimasukkan, kita akan mendapatkan do T per do Z nya ini adalah bentuk ini, ya kan? Ketika ini dimasukkan dalam sini, maka kita punya bentuk ini, dan ketika Z nya 0 maka kita punya bentuknya itu tinggal C, yang tersisa adalah C. Jadi ketika dalam kurung ini dikalikan ini, maka ini tinggal C, kemudian ada konduktivitas panas atau K menghasilkan ini, dan kita mendapatkan C ini sama dengan Q0 per K. Oke. Nah, dari persamaan ini kita akan mendapatkan persamaan yang lebih lengkap dari do T per do Z menjadi bentuk ini. Ya. Jadi minus A0 per KZ ditambah C, di mana C nya diganti ini, kita mendapatkan ini. Selanjutnya untuk kedalaman pada Z sama dengan D besar atau ketebalan slab yang paling bawah, maka aliran panas ke arah atas itu kurang lebih sama seperti ini. Kita evaluasi untuk Z sama dengan D. Nah, dari sini kita akan mendapatkan bentuk persamaan ini, yang mana ini kita simbolkan sebagai QR. Ya, mungkin saya ulang karena di sini do T per do Z kita gunakan bentuk yang ini, di mana Z yaitu dievaluasi D, maka di sini A0 nya menjadi A0 kali D, sedangkan sisanya ini masih sama seperti ini. Nah, dari sini kita bisa eliminasi untuk K, dan kita mendapatkan bentuk yang sebelah sini, dan di sini kita sebut sebagai QR. Jadi kurang lebih untuk heat flow QD itu adalah aliran panas yang berasal dari bawah litosfer menuju suatu slab yang seragam tadi, terkait dengan konsentrasi heat generation-nya, dan karena kita mengasumsikan bahwa heat generation itu terkonsentrasi di slab, maka QR ini adalah posisi yang ada di bagian bawah dari slab, ya, yang menuju ke permukaan begitu. Oke, itu untuk persamaan satu ini. Jadi kita mengetahui hubungan linear yang ini. Selanjutnya untuk yang model kedua, ya, ini kurang lebih hampir sama seperti tadi, hanya saja kita akan menggunakan suatu fungsi yang menyebabkan konsentrasi dari heat generation-nya itu berkurang secara eksponensial terhadap kedalaman. Kita gunakan inisiasi yang sama tadi, menggunakan kondisi steady state, kemudian kita coba jabarkan bentuk ini pada arah vertikal saja, sehingga kita punya fungsi A, ini fungsi Z ya, tidak langsung pakai A0 tapi A fungsi Z karena ini tadi berkurang. Terus kemudian kondisi lain itu A fungsi Z nya itu berkurang secara eksponensial, maka kita gunakan bentuk persamaan ini, di mana ini juga melibatkan A0, jadi dari atas ke bawah ditunjukkan sebagai berikut ini. Nah, ini berlaku untuk ketebalan slab dari 0 sampai Z asterik. Nah, ini untuk membedakan untuk variabel Z saja, di mana ini tidak selalu homogen begitu ya, atau tebalnya tidak selalu seragam. Nah, ketika ini persamaan ini kita juga integralkan sekali, kita akan mendapatkan bentuk ini. Tentu saja dengan memasukkan A fungsi Z ini ke dalam sini, maka kita akan mendapatkan bentuk ini. Sekali lagi kita mendapatkan C, dan dengan menggunakan kondisi batas yang bagian atas, kita akan mendapatkan nilai C yang lebih kompleks dibandingkan persamaan sebelumnya. Nah, bentuk ini kemudian kita masukkan dengan
mempertimbangkan juga kondisi batas di bagian Z asterik ini. Jadi kalau ini sudah dievaluasi di Q pada saat Z sama dengan 0, kemudian kita juga menggunakannya untuk Z sama dengan Z asterik. Ini persamaan yang kita dapatkan. Nah, persamaan ini kita coba teruskan pembahasannya di slide berikutnya. Ini adalah persamaan yang ditunjukkan terakhir, dan kita coba tunjukkan beberapa hal berkaitan dengan yang sudah kita pelajari. Ini adalah persamaan yang di model 1, dan kita bisa mendapatkan dengan melakukan perubahan posisi untuk QR, kita bisa mendapatkan bentuk seperti ini, dan ini mengulang tadi bentuk konsentrasi dari heat generation yang berkurang secara eksponensial. Ya, karena kita mengulang persamaan ini berkaitan dengan pembahasan yang ada di persamaan ini. Jadi persamaan ini kita bisa sederhanakan bentuknya menjadi bentuk ini, di mana posisi Q0 ini kita rubah ke kiri dan QZ ke kanan. Jadi kita punya bentuk seperti ini. Nah, dari sini dengan memperhatikan ini kita bisa melihat bahwa Q0 di minus A0D kita bisa substitusikan, kita bisa mendapatkan nilai QR, atau ya posisinya mungkin A0D di minus Q0 menjadi QR. Nah, kemudian kita bisa menyusun ulang bentuknya. Nah, dari sini kita juga akan mendapatkan bentuk A0 pangkat Z asterik dibagi D ini bisa kita modelkan sebagai AZ asterik, begitu ya. Nah, ini menjadi bentuk seperti ini. Nah, berdasarkan bentuk yang ini kita mendapatkan hubungan yang linear antara QR QZ asterik minus AZ asterik dikali D. Ya, jadi dari model yang kedua ini kita mendapatkan hubungan linear berlaku untuk model ini jika heat generation pada Z asterik pada kedalaman Z asterik konstan di seluruh heat flow province, atau jika misalkan AZ asterik D ini kecil, pengamatan QR mungkin sangat berbeda dari aliran panas aktual yang lewat di bagian bawah ini. Jadi kalau misalkan ininya adalah memberikan nilai yang sangat kecil, ada kemungkinan hubungan linear ini berlaku kalau QR-nya itu sangat berbeda, begitu ya, akan sangat berbeda dari data yang sebenarnya, begitu. Jadi kurang lebih dari hubungan ini kita bisa melakukan beberapa analisis. Untuk beberapa heat flow province AZ asterik D kecil, jadi dari beberapa data mungkin ini akan menjadi kecil, begitu dari modelnya. Nah, dengan demikian QR adalah perkiraan yang cukup masuk akal untuk QZ asterik, karena di sini kecil maka QR sama dengan QZ asterik. Ini adalah perkiraan untuk QZ asterik. Jadi aliran di bagian bawah. Ini menghilangkan kondisi bahwa untuk AZ asterik ini harus sama di seluruh heat flow province, dan posisi Z asterik ini kurang lebih akan lebih dalam dibandingkan dengan tebal dari D ini. Jadi ada beberapa hal ketika kita melihat kondisi ini terjadi. Oke, demikian untuk pembahasan berkaitan dengan formulasi matematis. Semoga bermanfaat dan terima kasih.